Shalom, selamat pagi, sahabat terkasih. Pagi hari ini kita kembali berkumpul dalam saat teduh hari Jumat tanggal 23 Februari hari ini. Mari kita mau satukan hati, kita mau buka saat teduh pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Para malaikat surga, pagi hari ini kami anak-anak-Mu kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mau menimba kekuatan baru yang berasal daripada-Mu. Ini kami, layakkan setiap kami. Ampunkan segala dosa dan salah kami. Agar pagi hari ini kami boleh menimba kekuatan baru, urapan yang baru, kekuatan yang berasal daripada-Mu untuk sepanjang hari ini. Kami boleh menjalani hari kami menjadi saksi-Mu yang hidup. Terima kasih banyak Bapa, perlengkapi setiap kami, anak-anak-Mu yang pagi ini akan melayani Engkau. Setiap kami yang membawa hati kami di dalam ruang Zoom ini. Engkau hadir di tengah kami. Engkau yang memperlengkapi kami. Engkau yang memberkati peralatan-peralatan yang kami gunakan. Setiap jaringan internet di rumah kami masing-masing. Semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bapa. Kami perlu Engkau. Engkau yang pagi hari ini menambahkan sukacita, damai sejahtera di dalam setiap hati. Ini kami, anak-anak-Mu. Kami siap menerima urapan baru yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama Yesus, serta bersatu dengan Allah Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Dalam Mazmur 28 ayat 7 mengatakan, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab ia beria-riah. Aku tertolong sebab itu aku beria-riah. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bapa, pagi ini kami rindu untuk datang kepadamu. Pagi ini kami ingin menyembah-Mu. Buka hati kami, Bapa. Biarlah kami membuka suara kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Karena jiwa kami selalu memuliakan Engkau. Jiwa kami selalu merindukan Engkau. Bapak Ibu, mari kita buka dan kita angkat suara kita. Kita mau memuji Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku,
tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Benar Bapa, kami ingin selalu bersyukur kepadamu. Kami ingin selalu ada di dekatmu. Engkaulah sumber pengharapan bagi kami ketika kami tidak tahu jalan tujuan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami ketika kami lemah. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang selalu ada beserta kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu Bapa. Bapa, pagi ini kami ingin lebih dalam menyembah-Mu. Kami selalu merindukan-Mu. Kami selalu merindukan ingin menyembah-Mu lebih dalam lagi. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, ya Allah Roh Kudus. Biarlah Engkau jamah kami. Engkau ubah kami. Engkau celikan mata kami. Akan kami buka suara kami. Kami mau sanjung Engkau. Kami memuji Engkau. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, buka hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu lihatmu.
mulia bagimu, Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu, Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami umat-Mu di sini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu, Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu, Tuhan. Bapak Ibu, mari kita pelankan suara kita, kita sembah Roh Kudus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu, Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu, Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu, Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu, Tuhan. Oh, syakarara, kami menyembah.
Syakara barataka saka Yana syarara. yana yana Syara iri. bataka syara mataka syarara batara. Yana yana Sakara dama syara baraka syaraka. Syara kara pada syara ba. Syakara bataka syara mataka mataka syara. yana yana Syakara mataka syara kara bataka mataka. Oh syakara basyara. yana iri yana. Syakara barata syara ma. Oh syakara bataka syara. Lana yana iri. Syara mataka mataka syara bara. Oh syakara mataka syakara Yana marakara yana syara. yana Syara yana. katara bataka syara mataka syakara bataka syara. Oh syakara Yagila mataka lana syakara yana bataka syakara. yana. Syakara mataka syara bataka syakara bataka. Yagila lana yana. Oh syara bataka syakara bataka syara bataka syara mataka. Syakara mataka bataka Yana syara yana mataka syara mataka. Syakara bataka syakara mataka mataka syara. yana Bataka yana syakara bataka syakara bara bara bara. yana Syakara bataka syakara. Syakara mataka marataka. Oh rasa karama, oh syakarama. Dia memang mulai sibuk mencari pengganti. Di rumah dari meditasi. Ya, Iya, yala yana yana yana. Bapak Ibu sekalian, mari kita mau hening, kita mau dengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami sungguh boleh merasakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini, pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Saat ini kami rindu untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, pelita bagi hidup kami. Terima kasih Engkau telah utus anak-Mu yang Engkau kasihi, Lina, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, menyampaikan suara-Mu pagi ini. Biarlah kiranya Engkau utus Roh Kudus-Mu untuk menerangi Cilina yang akan membawakan suara-Mu, membawakan surat cinta-Mu pagi hari ini. Berkati Cilina, berkati dia, sehingga hanya suara-Mu yang hanya berasal benar-benar daripada Engkau yang keluar dari mulut bibir Cilina. Kuduskan, sucikanlah hati Cilina saat ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan pesan-Mu pagi hari ini. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Hezkiel 18 ayat 21 sampai 28. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati, karena ia berubah setia, dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat atau tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya,
Kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita hening sejenak. Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam bacaan ini. Biarlah firman-Mu menggema di dalam hati kami masing-masing. Berilah kami pengertian tentang apa yang akan Engkau sampaikan sendiri melalui hamba-Mu. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah salib-Mu berdiri teguh menerangi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap Engkau pimpin. Amin. Di dalam perikop ini Tuhan menegaskan kepada kita bahwa tidak ada senioritas dalam hal masuk kerajaan surga, di mana siapa yang lebih dulu bertobat dan melakukan hal yang benar di mata Allah sudah pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan dalam perikop ini. Di ayat 26 dan 28 dikatakan bahwa kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Sangat jelas dikatakan oleh Tuhan bahwa tidak ada senioritas atau tidak berlaku bahwa siapa duluan, siapa cepat, maka dialah yang dapat. Dikatakan bahwa pertobatan itu harus dilakukan dan diperjuangkan seumur hidup. Mengapa demikian? Saya akan ilustrasikan seperti di dalam keluarga. Orang tua yang telah hidup lebih dulu belum tentu akan lebih bijaksana daripada anaknya berdasarkan pelajaran dan pengalaman hidupnya. Bisa saja terjadi, walaupun orang tua hidup lebih dulu, tetapi dia tidak memperoleh pengalaman apa-apa yang membuat dia akan menjadi lebih bijaksana dari kehidupan yang sudah dia lalui dibandingkan anaknya. Kita ambil contoh tokoh Abraham dan Ishak. Mereka berdua sama-sama diberikan istri yang mandul. Tapi Abraham saat mengetahui istrinya mandul, dia tidak dengan segera memintanya di dalam doa kepada Tuhan untuk dikaruniakan anak. Sedangkan Ishak yang juga mengalami hal yang sama, tapi setelah mengetahui istrinya mandul, maka dia langsung berdoa dan meminta kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkannya. Ini adalah salah satu sikap yang membuat yang lebih dulu tertinggal dan kemudian menjadi terdahulu. Karena masing-masing orang dengan pengalaman dan posisi yang sama dapat menyikapinya dengan cara yang berbeda. Begitupun dengan pertobatan, di mana kita yang masih berziarah hidup di dunia ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan, baik cobaan dari keinginan daging kita sendiri atau dari lingkungan di sekitar kita. Belum tentu kita, termasuk saya, yang telah lebih dulu ikut RPH, sudah otomatis akan lebih suci dan benar dibandingkan domba yang baru saja menjalankan RPH saat ini. Sekali lagi ditegaskan, tidak seperti itu cara masuk kerajaan surga dan dinilai benar di mata Tuhan. Saya mengilustrasikan lagi bahwa ada seseorang melakukan dosa perselingkuhan dan karena jatuh sakit yang tidak jelas, yang tidak diketahui oleh dokter, dan dianjurkan oleh orang terdekatnya untuk bertobat dari perselingkuhannya. Kemudian ia datang kepada Tuhan untuk disembuhkan dan mengikuti RPH. Di awal pertobatannya sangatlah rajin menjalankan 5 senjata. Rajin ikut misa, rajin berdoa rosario, rajin berpuasa, rajin baca firman Tuhan, dan melakukan semua hal yang baik dan tidak lagi melakukan perselingkuhannya. Tetapi karena semuanya itu dilakukan tidak dengan motivasi yang benar dan sungguh-sungguh ingin bertobat dan beriman kepada Tuhan, dengan istilah lain datang kepada Tuhan karena ada maunya, ada wujud tertentu yang diinginkan untuk Tuhan selesaikan bagi dia.
Tapi setelah dia sembuh dari sakitnya, kemudian senjatanya mulai bolong-bolong, rontok satu persatu, akhirnya tergoda lagi dengan dosa perselingkuhannya dan melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh orang fasik dan berdosa lagi. Ibarat mengisi di pom bensin, dimulai dari nol ya, dikatakan bahwa pertobatannya sebelumnya tidak akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan jika dia tetap dalam dosa itu, maka dia akan mati dengan sia-sia. Ini dapat kita lihat di ayat 24 dikatakan bahwa jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi sebaliknya, seperti penjahat yang digantung bersama Tuhan Yesus di kayu salib, yang dengan kerendahan hati mau mengakui bahwa dia telah berdosa dan layak untuk menerima penghukuman di kayu salib. Tetapi dengan belas kasihan dari Tuhan Yesus mau mengampuni dosanya dengan mengatakan di Lukas 23 ayat 43, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 dikatakan, sekiranya umatku yang dipanggil dengan namaku akan merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku dan berpaling dari jalan jahat mereka, maka aku akan mendengar dari surga dan aku akan mengampuni dosa mereka dan akan menyembuhkan tanah mereka. Mengapa orang yang sudah bertobat dan tahu firman Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan dapat berbalik lagi menjadi orang fasik? Semua itu karena kita mengenal firman Tuhan hanya sebagai bacaan saja, tanpa mengimaninya dan menghidupinya di dalam hidup kita. Atau karena kita sudah merasa seperti orang saleh, sehingga membuat celah bagi iblis untuk masuk ke dalam hati kita, dan kita menjadi sombong dan tidak lagi memiliki kerendahan hati, dan berlaku seperti orang fasik, sehingga berbuat dosa. Jadi, tidaklah jaminan bahwa saya yang sudah dengan setia melakukan RPH tidak akan digoda oleh iblis untuk kembali ke manusia saya yang lama, yang sombong dan menganggap diri dapat melakukan segala-galanya dan menganggap orang lain rendah. Sehingga di saat saya dianggap remeh dan merasa diperlakukan dengan tidak baik oleh orang lain, maka saya langsung tersinggung dan menghakimi orang tersebut karena terpancing oleh kesombongan dan kedagingan saya. Dengan demikian, saya harus berjuang bertobat lagi dan mau mengakukan dosa saya di hadapan Tuhan dan bangkit lagi untuk belajar menjadi lebih baik sampai akhir hidup saya. Dan itu adalah perjuangan saya hingga saat ini. Dan pelajaran yang saya petik dari pengalaman itu adalah butuh kerendahan hati untuk tetap di jalannya, untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan mengakui bahwa kita adalah manusia tidak sempurna dan banyak kelemahan. Dan melalui orang-orang di sekitar kita, Tuhan mengizinkan itu terjadi, di mana kita digoda oleh keinginan daging sendiri. Semua itu adalah untuk memurnikan dan membentuk pribadi kita menjadi lebih baik dan mempersiapkan hati kita untuk siap berperang menghadapi musuh yang lebih besar di kemudian hari saat kita sudah naik kelas. Ada beberapa poin penting yang harus kita lakukan, bahwa pertobatan harus dilakukan seumur hidup hingga kita kembali kepadanya. Butuh kerendahan hati untuk melakukan pertobatan itu seumur hidup kita. Dan kita membutuhkan Roh Kudus untuk memampukan kita untuk melakukan pertobatan itu seumur hidup. Karena kita adalah manusia daging yang lemah, maka tidak akan mungkin mampu melakukannya dengan mengandalkan kekuatan manusia. Maka kita membutuhkan Tuhan yang maha besar
yang melebihi dari masalah yang kita hadapi, dan dimampukan untuk tetap teguh melakukan perbuatan yang baik dan benar di mata Tuhan, maka kita pasti akan hidup dalam roh dan kebenaran Tuhan, dan akan mendapat tempat di hati Tuhan. Karena dalam Yehezkiel 33 ayat 16 dikatakan bahwa semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Dan di ayat 19 dikatakan bahwa sebaliknya, orang fasik yang bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia hidup karena itu. Itulah janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyelamatkan nyawa setiap jiwa yang bertobat dari kefasikannya dan menghukum orang benar yang berbalik dari kebenarannya dan melakukan hal yang curang seperti orang fasik. Jadi kesimpulannya adalah, sebagai orang yang telah berada di jalan Tuhan, tetaplah setia. Teguhkan dan kuatkan hatimu di saat badai menerpa dan banyak godaan yang menyodorkan jalan selain daripada jalannya Tuhan dan menjadikan kita seperti orang fasik. Maka ingatlah bahwa Tuhan tidak memandang apakah kita sudah pernah menjadi orang benar, tetapi kemudian berbalik menjadi orang fasik, maka segala kebenaran yang pernah kita lakukan tidak akan diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Dan kita akan mati jika kita tidak bertobat lagi dari kesesatan kita. Tuhan hanya melihat hasil akhir dari perjalanan hidup kita. Di saat perziarahan hidup kita di dunia ini berakhir, apakah di akhir hidup kita tetap setia melakukan segala kebenaran Tuhan atau tidak? Maka berdoa dan berjaga-jagalah. Selalu mohonkan rahmat dari Roh Kudus agar dimampukan. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Dan ketika saat itu datang dan hidup kita harus berakhir di dunia ini, hendaklah kita didapati olehnya tetap setia kepada Tuhan. Saya akan meneguhkan dengan pujian ini. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga. Yang Tuhan kehendaki dalam Lukas 5 ayat 32 dikatakan, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Maka di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 22 berkata, Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita tutup saat teduh ini dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih. Pagi yang indah ini kami boleh memuji, menyembah dan mendengarkan suara-Mu melalui firman yang dibawakan saudari kami yang Engkau kasihi, Lina. Engkau mau supaya kami rendah hati untuk bisa memperbaiki diri kami. Bantu kami ya Bapa yang penuh dengan kelemahan dan kedagingan ini. Mampukan kami untuk selalu bertobat terus-menerus. Kami butuh kerendahan hati dan pertolongan Roh Kudus-Mu.
Tanpa Roh Kudus-Mu, kami akan selalu jatuh ke dalam dosa yang sama dan akan selalu menyakiti hati-Mu. Ampunilah kami ya Bapa. Berikanlah kekuatan kepada kami semua yang hadir saat ini, agar kami selalu dapat mampu hidup dalam roh dan kebenaran, sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berterima kasih karena Kau satukan kami semua menjadi dalam satu komunitas pemulihan hati ini, yang melalui Pak Paulus dan Cik Villa yang selalu setia membimbing kami untuk selalu dekat dengan-Mu ya Bapa. Berkatilah selalu setiap pelayanan kami, sehingga pelayanan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga nama-Mu semakin besar dan nama kami selalu semakin kecil. Pakailah kami para pelayan-Mu di dalam komunitas ini dengan sebebas-bebasnya ya Bapa. Kami mau serahkan hidup kami para pelayan-Mu di dalam komunitas ini. Berikanlah Roh Kudus-Mu, mampukan kami di dalam setiap pelayanan, sehingga kami dapat membawa banyak jiwa mendekat kepadamu. Berikanlah juga kami kesatuan hati satu sama lain, karena kami satu tubuh di dalam-Mu. Bapa, berkatilah kami semua yang hadir saat ini. Berikanlah kami semua yang hadir juga kekuatan untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kami bisa secitra dengan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk untuk komsel nanti malam. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua, pelayan-Mu, dan semua yang hadir. Berkatilah semua peralatan elektronik dan semua device yang kami gunakan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Putra-Mu Yesus Kristus. Jauhkanlah dari kuasa-kuasa yang bukan berasal dari-Mu. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk teman kami, Nirna. Engkau tahu, Bapa, Nirna adalah anak kesayangan-Mu. Saat ini dia bertambah umur. Berikanlah dia sukacita selalu di dalam hidupnya. Berikanlah selalu kesehatan, dan Kau berkati dia. Kau layakkan dia menjadi pelayan-Mu dimanapun Kau tempatkan. Di dalam keluarga, di dalam komunitas, dan dimanapun Kau tempatkan dia. Bimbing selalu dia ya Bapa. Curahkanlah rahmat-Mu dan roh takut akan Engkau. Mampukan dia menjadi tiang doa di dalam keluarganya dan di dalam komunitas, serta buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Engkau yang telah memilih Nirna menjadi penolong, maka Engkau akan melimpahkan semua yang terbaik buat dia. Engkau akan memberikan rencana yang indah buat keluarganya. Kami mau serahkan Nirna ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa melalui perpanjangan tangan, dan Kau berikan panjang umur buatnya. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, masih banyak doa-doa yang belum kami sampaikan. Tapi kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik. Karena rencana-Mu adalah rencana yang terindah. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Selamat pagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu nanti malam.